Bab 26. Aula itu tiba-tiba menjadi hening. Semua orang menatap Zeke dengan kaget. 100 juta, ternyata pemuda sederhana ini adalah seorang miliarder. Memikirkan cara mereka mengejeknya beberapa saat yang lalu, kerumunan merasa malu. Hannah Lawson dan Lacey bertukar pandang. Mata mereka berbicara terlalu rumit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Zeke acuh tak acuh ketika dia berkata, "Tolong dapatkan uang tunai untukku, terima kasih. Aku sedang terburu-buru." Lily dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan bertanya, "Lacey, Zeke, kamu butuh 5 juta, kan?" "Aku hanya akan mendapatkan 5 juta untukmu dulu." Zeke menjawab, "Seperti yang Anda katakan sebelumnya, dapatkan kami seluruh jumlah." Lily menjadi merah bit. Pertama, uang tunai yang tersedia di bank jauh di bawah 100 juta. Bahkan jika ada cukup, mereka tidak bisa membiarkan dia menarik seluruh jumlah. Itu akan sangat mempengaruhi kinerja cabang ini dan bahkan bisa mempengaruhi bursa efek kantor pusat. Sebagai manajer junior di cabang ini, dia tidak dalam posisi untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar. Dia tersenyum pahit, "Zeke, Lacey, aku mohon padamu. Tolong jangan mempersulitku. Kamu tidak dapat menggunakan begitu banyak uang bahkan jika kamu dapat mengambilnya sekarang. Selain itu, akan menjadi masalah untuk menyimpan uang sebanyak itu di tangan." Titik petik 2. Zeke mencibir, "Aku bisa mengambil semuanya dan membakarnya dengan menyenangkan. Bagaimana itu menjadi perhatianmu? Bakar uang 100 juta, dia pasti bercanda." Lily memohon dengan putus asa tetapi Zeke tetap acuh tak acuh. Merasa tidak berdaya, dia menelepon manajer umum untuk meminta bantuan. Ketika manajer umum tiba, dia juga mencoba menenangkan Zeke. "Williams, kami telah mengabaikan Anda sebelumnya. Itu adalah kesalahan kami, jadi saya pasti akan memberi Anda ganti rugi yang sesuai." Ke ruang VIP dan membicarakannya. Zeke mencibir, "Bicara. Kamu tidak dalam posisi apapun untuk berbicara denganku. Kartu yang diberikan Rogers kepadaku, apakah sangat sulit untuk menarik 100 juta darinya?" Rogers, bos Bank Keuangan Internasional. Manajer umum tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya kepada teller, "Di mana kartu Bank Tuan Williams? Coba saya lihat." Teller dengan cepat menunjukkan kartu bank ungu kepada manajer umum. Setelah satu pandangan, pikiran general manajer terpesona. Itu adalah kartu kerajaan Bauhinia. Itu terbatas hanya 99 eksemplar di seluruh dunia. Masing-masing berada di tangan para pangeran dan bangsawan. Bahkan orang terkaya di China tidak memenuhi syarat untuk itu. Orang di depannya tidak hanya kaya, dia harus memegang posisi yang sangat unik dan sangat dihormati untuk bisa mendapatkan kartu ini. Surga, bagaimana cabang kecil saya menyinggung dewa yang begitu besar? Manajer umum tidak berani mengungkapkan omong kosong dan berkata dengan cepat, "Tuan Williams, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengatur penarikan untuk Anda sekarang." Dengan itu, dia memasuki kantor terdekat dan memutar nomor bos di kantor pusat. "Bos, segera kirim lebih dari 100 juta uang tunai. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tepatnya, kami tidak dalam posisi untuk berbicara dengan pelanggan ini. Alasannya adalah orang ini memegang kartu kerajaan Bauhinia. Jika kita menyinggung perasaannya, kita mungkin juga melupakan pendirian bank." Setelah menutup telepon, dia mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum keluar. Saat dia mendekati Zeke, dia membungkuk hormat. "Maaf sudah menunggu lama, Tuan Williams. Uang tunai sedang dikirim saat kita bicara." Zeke menganggukkan kepalanya dengan dingin sebelum dia melirik Lily, yang berdiri di dekatnya. Manajer umum mengerti arti di balik tatapannya sekaligus. Dia memerintahkan, "Lily, tolong keluar. Bank kami tidak membutuhkan staf seperti Anda. Mulai sekarang, Anda akan masuk daftar hitam. Anda tidak akan diizinkan bekerja di lembaga keuangan manapun." "Apa?" Lily Hinton terkejut. Bahkan jika Zeke memiliki 100 juta, itu bukan alasan bagi manajer umum untuk memutuskannya dari seluruh industri perbankan. Mungkinkah orang ini tidak hanya kaya? Apakah dia memegang beberapa posisi khusus? Namun, bagaimana mungkin, dia hanya sepotong sampah yang pernah dipenjara sebelumnya, menantu yang tidak berguna. Lily mendekati Lacey dan memohon dengan menyedihkan, "Lacey, maafkan aku. Aku minta maaf padamu.
Kami adalah keluarga. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Bab 27. Lacey merasa simpati padanya dan hampir setuju ketika Zeke mencibir, aneh. Beberapa saat yang lalu, kamu lupa aku adalah keluarga ketika aku diperintahkan kamu untuk berlutut. Lacey, ayo pergi ke ruang VIP dan tunggu. Dengan itu, Zeke membawa Lacey dan Hannah pergi. Lily Hinton tersandung keluar dari bank, merasa tersesat dan bingung. Dia berbalik untuk melihat gedung itu lagi. Kerinduan di matanya berubah menjadi kekejaman yang kejam. Sial, kenapa kamu selalu di depanku dalam segala hal? Aku tidak akan menerima ini dengan rela. 100 juta itu milik seluruh keluargaku. Kamu tidak boleh mengambilnya untuk dirimu sendiri. Senyum mengerikan muncul di sudut mulutnya saat rencana jahat mulai terbentuk di benaknya. Di ruang VIP, baik Hannah dan Lacey memandang Zeke, mencoba membacanya. Zeke merasa tidak nyaman di bawah pengawasan seperti ini. Lacey, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya? Lacey mengangguk. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, Hannah berbicara lebih dulu. Zeke, ayo, minum teh. Bibi, maksudku, ibu ingin bertanya, dari mana uang 100 juta ini? Zeke menjawab, keluarga Schneider memberikannya kepadaku. Meskipun Bauhinia Royal Card sendiri memiliki batas cerukan sebesar 100 juta, Evan Schneider masih bersikeras untuk memberinya tunjangan pengeluaran sebesar itu. Bagi Zeke, 100 juta hanyalah uang saku. Dia bebas membelanjakannya untuk apa saja yang dia inginkan. Lacey menepuk dahinya saat dia tiba-tiba menyadari. Keluarga Schneider membayar pembayaran penuh untuk pesanan mereka di muka. Zeke tidak setuju atau tidak setuju dengan pernyataannya. 100 juta ini tidak ada hubungannya dengan pesanan itu. Ini untuk saya belanjakan secara pribadi untuk. Dia baru akan menjelaskan ketika Hannah tersenyum pahit, aku curiga kamu adalah orang kaya yang tidak dikenal. Aku benar-benar bingung. Zeke terdiam. Anda tidak bingung, kecurigaan Anda benar. Lacey memandang Zeke dengan penuh tanda tanya, uang ini benar-benar uang yang diberikan keluarga Schneider kepada saya. Kami tidak memiliki kesepakatan dengan keluarga Schneider. Mengapa mereka begitu memperhatikan kami? Hannah Lawson tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, Lacey, aku ingat ada desas-desus bahwa keluarga Schneider juga berada di bawah kendali Marsekal Agung. Marsekal besar pasti masih mencintaimu dan telah menginstruksikan keluarga Schneider untuk berhati-hati. Jika itu benar, maka tidak mengherankan bahwa keluarga Schneider akan membayar di muka untuk pesanan itu. Lacey menganggukkan kepalanya sambil berpikir, meskipun dia tidak sepenuhnya yakin. Tidak lama kemudian uang 100 juta itu dikirimkan. 3 kendaraan pengawal bersenjata lengkap diperlukan. Hannah Lawson telah mempersiapkan dirinya secara mental, tetapi saat melihat begitu banyak uang, napasnya menjadi lebih cepat. Dia terguncang. Ini adalah kekayaan yang tidak bisa diharapkan orang biasa untuk diperoleh dalam beberapa kehidupan. Namun, sekarang semuanya milik keluarga Hinton. Karena jumlah uang yang sangat besar, bank secara pribadi mengirim pengawal untuk mengangkut uang tunai. Dalam perjalanan kembali ke pabrik, Hannah menangis terseduh-seduh. Sukses, setelah bekerja keras sepanjang hidup saya, akhirnya, kesuksesan ada di sini. Zeke tidak mengatakan apa-apa, merasa tidak berdaya. Itu tidak lebih dari uang saku saya. Anda bereaksi berlebihan. Jika saya menunjukkan kepada Anda kekayaan saya yang sebenarnya, Anda akan mati karena syok. Saya kira tidak mengungkapkan identitas saya yang sebenarnya sejak awal adalah hal yang benar untuk dilakukan. Di pabrik baja, para pemasok yang dipimpin Darren Collins mulai tidak sabar setelah menunggu sekian lama. Setelah melihat Lacey, semua orang maju ke depan dan mengelilinginya. Bu, saya pikir Anda sebaiknya menyerah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan beberapa juta tunai, begitu saja? Ini bukan prestasi kecil. Saya menyarankan Anda untuk bergegas dan mencari Tuan Hamilton. Membungkuk dan meminta maaf kepada dia atas kesalahanmu. Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Sebelum Lacey bisa berbicara, Zeke berdiri di depannya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih keras kepala sekarang, kami tidak akan mengalah ketika kamu memohon kepada kami nanti. Puff,
Para pemasok tidak bisa menahan tawa, apakah Anda memiliki kepala yang lebih besar dari yang lain atau leher yang lebih tebal? Mohon. Mengapa kami harus memohon kepada Anda? Bab 28. Setelah mendengar kata-kata ini, Zeke membuat gerakan dengan tangannya. 3 kendaraan pengawal bersenjata lengkap melaju ke pabrik. Para pengawal membuka pintu belakang kendaraan ketika mereka berhenti. Ya Tuhan! Suara seruan kaget memenuhi udara. Uang. Uang kertas berwarna-warni diisi di ketiga kendaraan. Itu harus setidaknya 100 juta. Pabrik Lesi hanya bernilai paling banyak 1 juta. Dari mana asalnya 100 juta ini? Mereka tampaknya telah kehilangan klien besar. Mengingat janji Jackson Hamilton, mereka menekan perasaan penyesalan mereka. Darren memasang senyum palsu. Bu, saya sudah meremehkan Anda sebelumnya. Namun, jangan berpikir Anda bisa bersaing dengan keluarga Hamilton hanya dengan 100 juta ini. Anak laki-laki, mari kita ambil uangnya dan pergi. Zeke menghentikan mereka. Tetap di tempatmu sekarang. Kamu bisa mengambil uangnya, tapi hanya setelah kita jelas tentang kontraknya. Dengan itu, Zeke mengeluarkan beberapa kontrak dari mobil dan menyerahkannya kepada Darren. Kontrak pasokan dengan jelas menyatakan bahwa Anda akan memberi kami 1 juta ton bahan baku sebelum besok. Jika Anda tidak dapat mengirimkannya tepat waktu, Anda akan membayar ganti rugi karena melanggar kontrak atau menggadaikan pabrik Anda kepada kami. Darren tertawa mencemooh, haha. Dengan beberapa lembar kertas, kamu yakin bisa mengancam kami? Jangan pikirkan itu. Bahkan jika Anda berlutut dan memohon, kami tidak akan memberikan apapun kepada Anda. Anda akan menunda proyek keluarga Schneider. Maka Anda bisa duduk di penjara. Saat dia berbicara, Darren mengulurkan tangannya untuk mengambil uang itu. Zeke tiba-tiba menembakkan satu kaki, membuatnya terbang dengan satu tendangan. Kakinya mendarat dengan keras di perut Darren. Tubuhnya yang seberat 120 kg terbang lurus ke atas seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Darren memuntahkan seteguk darah. Dia mencengkeram dadanya, berteriak, tulang rusukku. Tulang rusukku patah. Hah! Semua orang di kerumunan mulai panik. Orang gila, orang ini pasti orang gila. Dia baru saja menyerang seorang pria karena satu perselisihan sederhana. Selanjutnya, hanya dengan satu tendangan, Darren Collins yang berbobot 120 kg itu terlempar, mendarat dengan tulang rusuk patah. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Bisakah manusia mengerahkan begitu banyak kekuatan? Kelompok pemasok terkejut. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Zeke mengancam, ingat, kirim 1 juta ton bahan mentah besok atau bayar ganti rugi kerusakannya. Jika Anda tidak dapat membayar kerusakan, pabrik Anda akan digadaikan kepada kami. Darren Collins menahan rasa sakitnya, berteriak dengan marah, Zeke, kamu akan membayar untuk ini, kamu akan mati. Tunggu saja. Aku akan mengirim seseorang mengejarmu malam ini. Zeke mengabaikannya, sambil memegang tangan Lacey, dia berkata, Lacey, ayo pergi. Begitu mereka berada di kejauhan, sekelompok pemasok berkumpul di sekitar Darren. Collins, kamu baik-baik saja, kan? Darren Collins menggertakkan giginya. Aku akan menghubungi anak buahku sekarang juga. Aku ingin bajingan itu mati. Lacey kembali ke kantornya sendiri dan membanting pintu dengan keras. Dia menegurnya, Zeke, kamu baru saja ceroboh. Semua orang tahu Darren terlibat dengan triad. Jika gangster benar-benar muncul, akan ada masalah. Zeke hanya tersenyum. Mengendalikan mesin kekuasaan nasional, tentara. Di hadapan mesin kekuasaan negara, para gangster tidak memiliki peluang. Jangan khawatir. Dia karakter yang tidak penting. Dia tidak bisa berbuat banyak. Karakter yang tidak penting. Lacey menggosok pelipisnya seolah-olah dia sedang sakit kepala. Siapa yang memberimu keberanian buta seperti itu? Kamu sepertinya tidak peduli dengan triad. Beberapa hari ini, kamu harus waspada. Selain itu, kamu benar-benar menyinggung pemasok kali ini. Mereka pasti tidak akan mengirimkannya. Setiap persediaan untuk kita sekarang. Tanpa bahan mentah, bagaimana kita akan memenuhi pesanan keluarga Schneider? Oh, masalah tidak pernah datang sendiri. Zeke menyesap tehnya perlahan. Mungkin, mereka akan menggadaikan pabrik mereka kepada kita besok.
Leslie memutar matanya, kau melamun. Mereka hanya akan menggadaikan pabrik mereka kepada kita jika otak mereka berubah menjadi bubur. Dia mengabaikan Zeke dan mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi pemasok baru. Bab 29. Darren Collins dikirim ke bangsal darurat. 2 tulang rusuknya patah, ada banyak memar di sekujur tubuhnya. Sepanjang cobaan itu, dia berteriak tanpa henti, seperti babi yang disembelih. Itu benar-benar terlalu menyakitkan untuk ditanggung. Ini hanya membuatnya semakin marah. Segera setelah operasi selesai, dia memutar nomor. De Virsome Foursome. Aku ingin 2 orang mati. Lebih baik jika kau membuatnya terlihat seperti kecelakaan mobil. Akan ada lebih sedikit masalah. Di ujung telepon yang lain, 4 pria berotot dengan otot-otot menonjol menjawab, dimengerti. Setelah menutup telepon, pemimpinnya, seorang pria bertato berotot, meregangkan tubuhnya. Saudara-saudara, bergembiralah dan mulai bekerja. Setelah beberapa lama mencari, Leslie masih tidak dapat menemukan pemasok lain. Pasti Jackson sampai pada triknya lagi. Dia kehabisan akal, mendesah dan merasa pasrah. Jika pesanan keluarga Schneider tidak dapat dipenuhi, pabrik kecil saya akan berada dalam masalah serius jika klien mencari imbalan. Zeke menghiburnya, Leslie, jangan khawatir. Kita akan menyeberangi jembatan ketika kita sampai di sana. Ayo pulang untuk makan siang. Leslie tersenyum sedih, menatap Zeke. Saya iri padamu. Kenapa kamu bilang begitu? Leslie menjawab, kamu sangat tidak emosional. Kamu menjalani kehidupan tanpa beban. Pada saat seperti ini, kamu masih bisa memikirkan makanan. Zeke terdiam. Saat mengemudi, Leslie duduk di sampingnya, masih mencoba menghubungi pemasok lain di teleponnya. Saat mereka sedang melintasi jembatan sempit yang panjang, Zeke mengerutkan kening. Dia merasakan sesuatu yang berbahaya mendekat. Setelah 10 tahun dinas militer, dia sangat sensitif terhadap bahaya dan secara naluriah dapat membuat prediksi sebelumnya. Dia melihat ke depan dan kemudian ke belakang melalui kaca spion. Dia hampir bisa tahu persis apa yang sedang terjadi. Di depan, sebuah truk besar melambat. Di belakang, ada truk besar lain yang sengaja dipercepat. Mobil mereka ada di antara. Jika kedua truk ini bertabrakan, mobil mereka akan hancur. Mereka akan kehilangan nyawa mereka. Tidak mungkin menyalip truk di depan dari samping karena jembatan terlalu sempit dan ruang di samping truk tidak cukup lebar untuk dilewati mobil. Tidak perlu orang yang cerdas untuk menebak bahwa Darren Collins bertanggung jawab atas pengaturan ini. Zeke merasakan bahwa bahaya kematian sudah dekat. Nyawa Leslie terancam. Jika dia membuat sedikit kesalahan, kematian akan terjadi. Zeke mengambil sebatang rokok dan hendak menyalakannya tapi Leslie menyambarnya, jangan merokok. Itu buruk untuk kesehatanmu. Zeke tersenyum, tahukah Anda bahwa di seluruh dunia yang luas ini, Andalah satu-satunya yang berani mengambil rokok saya. Namun, kami mengizinkannya. Leslie terkekeh, ya, Anda menyebut diri Anda sebagai kami, yang mulia. Leslie, kencangkan sabuk pengamanmu dengan benar. Terkejut, Leslie bertanya, mengapa? Kami dalam bahaya. Dalam sekejap, Leslie dengan cemas mengencangkan ikat pinggangnya dan secara naluriah melihat ke kanan dan ke kiri. Tidak ada yang salah. Zeke tersenyum, selama aku bersamamu, tidak ada bahaya yang terlalu berbahaya bagimu. Dengan itu, dia memutar setir ke kiri dengan tajam. Mobil itu menuju ke dermaga. Begitu mobil menabrak dermaga, Zeke memutar kemudi lurus. Kedua roda kiri mobil dibiarkan menggantung di atas dermaga. Mobil itu miring pada sudut 60 derajat. Ah, Leslie berteriak ketakutan, Zeke, apa yang kau lakukan? Menyalip, Zeke menjawab sambil menginjak pedal gas secara bersamaan. Pengemudi truk di depan tercengang. Sial, bagaimana dia melakukan itu? Segera, pengemudi membelok ke kiri, mencoba memaksa mobil ke dermaga. Meskipun demikian, reaksinya lambat setengah detik. Zeke berhasil melewatinya dalam 3 detik. Kamu gila, Leslie masih shock, apakah kamu tidak takut pergi ke sungai? Di bawah jembatan ada sungai sedalam 30 meter. Zeke memperlambat mobil dan berhenti. Leslie, lanjutkan, pulanglah. Aku harus menyelesaikan urusan dengan 2 truk di belakang kita. Truk.
Lesi dengan cepat berbalik. Baru kemudian dia mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia menjadi pucat. Baru saja. Barusan, kedua truk itu mencoba menabrak kita. Apakah mereka dikirim oleh Darren Collins? Zeke menganggukkan kepalanya. Lesi gemetar ketakutan. Aku sudah memberitahumu untuk tidak menyinggung Darren Collins. Lihat apa yang terjadi jika kamu tidak mendengarkanku. Dengar, Darren Collins menggunakan triad untuk melawan kita sekarang. Ayo, cepat. Zeke menepuk bahunya. Kamu pergi duluan. Aku harus tinggal untuk mengurus semuanya. Lesi tegas dengan keputusannya. Tidak, kita harus pergi bersama. Zeke menghela nafas, mereka putus asa. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mengejar kita. Kamu tidak ingin merepotkan orang tuamu. Kamu kembali dan cari bantuan sementara aku berurusan dengan mereka. Jika aku tidak bisa menangani mereka, saya akan menemukan cara untuk melarikan diri. Ini adalah rencana tindakan teraman sekarang. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Lesi masih enggan setelah mendengar kata-katanya. Akhirnya, di bawah ancaman dan penyuapan, Lesi dengan enggan pergi. Tolong ingat, jaga dirimu apapun yang terjadi. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, aku tidak akan terus hidup. Zeke tersenyum. Wanita konyol, Anda meremehkan suami Anda. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Lone Wolf. Lone Wolf, bawa tim ke sini. Hari ini, kita akan menghancurkan geng. Bab 30. Kedua truk besar itu melambat dan berhenti di sebelah Zeke. Dengan pembunuhan di mata mereka, Foursome turun dari truk yang memegang pipa baja dan berjalan menuju Zeke. Donkey Kong menamparkan pipa baja ke telapak tangannya saat dia tertawa menyeramkan. Kamu, Pang, kamu beruntung. Kamu lolos dari upaya pertama kami. Namun kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Zeke tenang dan tenang. Dengan ketangkasan yang terlatih, dia mengenakan sepasang sarung tangan putih saat dia bertanya, Darren Collins mengirim kalian, bukan? Donkey Kong menjawab, mayat tidak perlu tahu banyak. Melambaikan pipa baja mereka, Foursome bergerak seperti embusan angin kencang, langsung menuju Williams. Pada saat yang sama, Zeke juga bergerak. Itu tampak seperti gerakan biasa ketika dia mengangkat tangan kanannya, dengan kuat menggenggam pipa baja Donkey Kong. Dia menariknya dengan mudah. Pipa baja segera menjadi miliknya. Donkey Kong tercengang. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan kekuatan yang kuat pada pipa baja. Perlawanan tidak menghasilkan efek. Rasanya seperti pipa telah diumpankan ke mesin. Bagaimana kekuatan manusia bisa sekuat mesin? Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, dia merasakan sesuatu yang dingin mengenai perutnya. Cairan hangat mengalir keluar. Dia melihat ke bawah. Matanya hampir keluar dari rongganya. Pipa baja telah menembus perutnya. Ah! Untuk sesaat, dia tidak merasakan sakit. Hanya ada kengerian murni dan murni. Dia segera menyadari bahwa dia telah menemukan rintangan yang nyata. Zeke belum selesai. Pipa baja itu kemudian diarahkan ke Easy Kong. Setelah suara robekan yang tumpul, perut Easy Kong tertusuk. Lalu Sunny Kong dan Sexy Kong. Seluruh serangan dan serangan balik membutuhkan waktu kurang dari 5 detik. Pada saat itu, 4 orang yang menakutkan telah ditusuk oleh pipa baja yang sama seperti daging kambing yang ditusuk. Pipa baja menghancurkan tulang belakang Sexy Kong, menyebabkan dia mati di tempat. 3 lainnya menatap Zeke dengan ketakutan dan kengerian. Setan! Pria di depan kita ini pasti iblis. Tidak, bahkan iblis pun tidak bisa begitu kejam. Sial, musuh macam apa yang dikirim Darren Collins untuk kita habisi? Zeke berjongkok dan berkata dengan lembut, sebagai sebuah keluarga, kalian harus ditusuk dengan rapi satu persatu. Anggota yang masih hidup dari Foursome tidak bisa berkata-kata. Zeke menuntut, katakan, siapa yang mengirimmu? Mereka bertiga mengerang kesakitan, tidak bisa menjawabnya. Zeke mengambil pipa baja lain dan menusuknya lagi. Lupakan, siapa yang mengirimmu ke sini? 3 pria yang tersisa dari Foursome mogok. Darren Collins yang mengirim kita. Zeke mengangguk, puas dengan pengakuan mereka. Ingat ini. Jika sesuatu terjadi di masa depan, kejar aku dan aku sendiri. Aku akan membunuh seluruh keluarga siapapun yang berani menyentuh istriku.
Jika tidak, bahkan jika kamu menjadi hantu, aku akan datang untukmu seperti Ghostbuster. Dia kemudian mengambil pipa baja lain dan mengarahkannya ke jantung mereka. Matahari terbenam tenggelam di ufuk barat. Genangan darah berkilauan dalam cahayanya yang memudar, kontras dengan langit yang mempesona. 5 truk militer melambat dan berhenti di samping Zeke. Tentara bersenjata berat dalam kamuflase turun dari kendaraan dan mengepung tempat kejadian. Keempat mayat tergeletak di tanah ditusuk bersama, berdarah dan menakutkan. Itu akan menjadi pemandangan yang terlalu kejam bagi manusia normal, tetapi pemandangan itu tidak berpengaruh pada kelompok personel tentara yang terlatih. Lone Wolf berjalan jauh untuk menghadapi Zeke dan memberinya hormat militer. Marsekal hebat, saya minta maaf karena datang terlambat. Maaf, Anda harus menyelesaikan pekerjaan sendiri. Williams mengangguk dan melepas sarung tangan putihnya yang bernoda darah. Bawa mereka dan ikuti aku untuk mengunjungi seseorang. Ya Pak, Lone Wolf menjawab. Saat itu malam hari, di mana-mana gelap. Kantor Darren Collins, bagaimanapun, terang benderang. Setelah operasi dilakukan di rumah sakit dan dia diperban, Darren telah kembali ke pabriknya sendiri. Pemilik pabrik yang memasok bahan mentah ke pabrik baja Lacey juga berkumpul di sana. Seseorang bertanya dengan tenang, "Tuan, apakah Anda yakin telah menyelesaikan masalah kecil itu?" Darren mencibir sebagai jawaban, "Aku telah meminta Foursome untuk menangani masalah ini secara pribadi. Tidak diragukan lagi orang ini akan segera bertemu Hades di dunia bawah." Ketika mereka mendengar nama, The Foursome, semua orang yang hadir menghela nafas lega. The Foursome terkenal di dunia kriminal dan gangster di kota O'Hare. Dalam hal efektivitas tempur, mereka termasuk di antara 10 besar. Jika keempatnya menyerang bersama-sama, tidak mungkin Zeke bisa lolos dari kematian. Tepat ketika semua orang merasa sangat lega dan puas, ada ketukan di pintu. Darren berteriak tidak sabar, "Siapa itu?" "Ini aku," suara dingin Zeke yang jernih terdengar melalui pintu. Darren mengerutkan kening, "Sial, orang ini belum mati. Atau apakah ini hantunya yang ingin membalas dendam?" Ledakan. Pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Dalam kegelapan malam, Zeke berjalan perlahan ke dalam kantor. Dia duduk di kursi yang dia temukan. "Sialan," kata Darren Collins di sela-sela giginya yang terkatup. The Foursome gagal. Kerumunan saling memandang, pahit dengan kekecewaan. Mereka benar-benar meremehkan Zeke. "Kamu di sini untuk apa?" Darren Collins menuntut. Zeke menjawab, "Untuk menagih hutang saya." "Utang apa?" tanya Darren Collins. "Ganti rugi." Darren menjawab dengan jijik, "Kamu kembali dulu. Aku akan mengirimkan ganti rugi yang sudah dicairkan besok." Tindakan paling mendesak saat ini adalah menyingkirkan Zeke. Baru kemudian dia bisa menghubungi The Foursome dan mencari tahu apa yang terjadi. Zeke mencibir, "Bahkan jika kamu diberi waktu 1 tahun, kamu tidak akan mampu membayar ganti rugi yang dilikuidasi ini." Saat dia berbicara, Zeke menjentikkan jarinya. "Masuk."